Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Wiranto Eka Prasetyo, pada YouTube channel Belajar dari Tutorial. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan video tentang tahap-tahap dalam membuat sebuah aplikasi web dengan PHP dan MySQL menggunakan template admin LTE. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik loncengnya ya, karena semua itu gak bayar alias gratis. Dan akan ada video lanjutan setiap minggunya. Sebelum kita melanjutkan video sebelumnya, yang berjudul membuat menu login, jangan lupa, jalankan software XAMPP-nya terlebih dahulu sebelum memulai. Selanjutnya, kita buka Chrome-nya, lalu ketikkan localhost/belajar. Lalu enter. Mari kita coba langsung klik login, tanpa memasukkan username dan password. Di sini kita bisa lihat, bahwa setelah klik login, jika tidak ada tampilan error atau tampilannya masih kosong, maka sudah ngelink dengan file out.php. Jika belum ngelink, akan ada tampilan notifikasi error. Sekarang kita buka software Visual Studio Code. Lalu klik open folder. Pilih CPROM. Lalu pilih folder XAMPP. Lalu pilih folder htdocs. Lalu pilih folder belajar. Klik select folder. Buka file index.php. Kita lihat di bagian kode untuk login, ada variabel input untuk username dan password. Di sini kita bisa melihat atribut name-nya. Maka pada file out.php, kita bisa masukkan variabelnya terlebih dahulu. Oh ya, sebelum membuat suatu kode, pastikan dalam penulisan sintaks PHP-nya, sudah benar ya, seperti berikut ini. Selanjutnya kita buat variabel untuk username. Dan juga kita buat variabel untuk password-nya. Selanjutnya kita tampilkan nilai untuk username dan password-nya, yaitu dengan menggunakan echo. Selalu save atau simpan, setiap menyelesaikan satu sintaks code. Kembali ke Chrome, kita coba isi username dengan admin, dan password dengan 123, lalu klik login. Nah ini sudah benar. Kita coba lagi, masukkan username dengan user, dan password dengan 456, klik login. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya, kita koneksikan ke database-nya. Karena untuk database-nya, sudah dikodekan di file config.php seperti tutorial sebelumnya, maka di file out.php, tinggal memanggilnya saja dengan kode include config.php. Selanjutnya, kita buat query-nya. Variable query sama dengan mysql_query, variable koneksi, lalu select atau pilih, lalu bintang untuk semua nilai, from tab users. Lalu where username, variable username, and password. Variable password. Kemudian, kita buat sintaks kondisinya. If atau jika, mysql num, rows, variable query sama dengan 1, atau nilainya ada, maka ketik echo login berhasil. Hapus dulu echo yang ini, karena sudah tidak dipakai. Lalu di bawahnya ketik else, jika datanya tidak ada, maka echo username atau password Anda salah. Kembali ke Chrome, kita coba masukkan username dengan admin, dan password dengan 123, klik login. Nah, ini sesuai ya, ada notifikasi username dan passwordnya salah. Karena memang username dan passwordnya salah. Untuk username dan password yang benar, bisa kita lihat di database yang kita buat pada video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke localhost/phpMyAdmin. Lalu pilih db_belajar, lalu klik tb_users. Di sini kita bisa lihat untuk username dan passwordnya. Kita kembali ke tab belajar kita coba masukkan username dan password yang sesuai, lalu klik login. Nah ini sudah benar ya, login Anda berhasil. Selanjutnya, karena di sini ada dua hasil, yaitu login berhasil, dan tidak berhasil, maka diperlukan dua jenis kode lagi untuk mengganti notifikasi ini. Dalam belajar sekarang, saya ingin ketika login berhasil, maka masuk ke aplikasi web kita. Dan ketika login tidak berhasil, maka ada notifikasi bahwa login tidak berhasil, dan kembali ke menu login lagi. Tetapi untuk notifikasi login tidak berhasilnya,
akan kita bahas pada video selanjutnya menggunakan pop-up alert. Sekarang, kita kembali ke Visual Studio Code. Buat terlebih dahulu halaman utama, untuk saat setelah masuk login. Kita buat new folder, dengan nama pages, dan new file, dengan nama index.php. Setelah kita buat file halaman utama, kembali ke file out.php. Sekarang, untuk yang echo login berhasil, kita ganti dengan header, kurung buka, kutip 1, lalu location, titik 2. Nah, di sini akan kita masukkan lokasi file index.php yang baru kita buat tadi. Filenya tadi ada di folder pages. Sedangkan, file out.php berada di folder conf. Maka, di sini kita perlu masukkan, titik-titik, lalu slash, yang artinya mundur satu folder. Lalu ketikkan folder tujuan yaitu pages. Lalu ketikkan index.php. Sampai sini mengerti ya maksudnya? Dan, untuk yang echo login tidak berhasil, kita copy saja dari atas. Lalu titik-titik lalu slash. Lalu langsung ketikkan index.php, karena index.php ini, merupakan file login itu sendiri. Sekarang kita kembali ke Chrome, masukkan username dengan admin, dan password dengan 123, lalu klik login. Nah, ini benar ya, jika masukkan username dan passwordnya salah, maka otomatis kembali ke login lagi. Sekarang, kita coba masukin username dan password yang benar, yang ada di phpMyAdmin. Lalu klik login. Nah, sudah sesuai ya, jika username dan password benar, maka akan masuk ke halaman utama, yaitu file index.php yang ada di folder pages. Karena file index.php tadi belum diisi, maka masih terlihat kosong. Untuk isinya, nanti akan ada di video saya berikutnya. Selesai sampai di sini, di video saya selanjutnya, saya akan membuat pop-up notifikasi, menggunakan template dari admin LTE.